Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Subariki dari kelas C6 Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengendalian mutu atau kuliah pengendalian mutu. Tugasnya itu mempresentasikan suatu jurnal internasional dengan topik ISO 9000. Judul jurnalnya Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 dalam peningkatan mutu produk dan pelayanan serta kepuasan pelanggan di pasar internasional. ISO 9000 atau ISO International Standard Organization, lebih dikenal dengan ISO, adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan standar baru ataupun revisi ISO standar yang telah ada. Pada umumnya, ISO terkait dengan produk-produk maupun jasa. Standar-standar yang telah ditetapkan akan tinjauan kembali dalam jangka waktu 5-6 tahun untuk memastikan standar tersebut masih sangat relevan dengan perkembangan dunia industri atau jasa. ISO yang banyak digunakan adalah ISO seri 9000 yang merupakan persyaratan digunakan dalam menerapkan sistem manajemen mutu suatu organisasi atau perusahaan. ISO seri ini bukan merupakan standar produk, tetapi merupakan standar dari sistem manajemen suatu organisasi yang apabila diterapkan dalam organisasi tersebut akan mempengaruhi bagaimana produk itu dihasilkan. Peran ISO 9000 di Indonesia menetapkan suatu komitmen unlocking policy dan outlocking policy untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sehingga produk ekspor kita dapat diterima di kancah internasional. ISO sendiri memiliki 4 seri, yaitu yang ISO 9000, kedua ISO 9001, lalu ISO 9004, dan yang terakhir ISO 19011. Untuk menerapkan upaya perbaikan terus-menerus, organisasi harus mampu mengukur dan mengontrol manajemen mutunya. Itulah sebabnya diperlukan standar yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Standar sistem manajemen mutu dari seri ini berisi persyaratan yang lebih menekankan pada pendekatan proses, hal yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk, barang, atau jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ini dalam rangka menjawab kebutuhan spesifik dari pelanggan, di mana organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 harus dapat menjamin kualitas dari produk tertentu atau merupakan kebutuhan dari pasar tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh organisasi. Kerangka dasar teori sistem manajemen mutu yang sistem komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian manajemen, yaitu jenis pekerjaan khusus yang menghendaki usaha mental, fisik yang diperlukan untuk memimpin, merencanakan, menyusun, dan mengawasi menurut Allen Herojita 2010. Dan terakhir mutu, yang merupakan sebagai memberikan produk dan jasa yang secara konsisten memenuhi kebutuhan dan harapan para pelanggan. Sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar yang untuk manajemen sistem yang menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang, ataupun jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. Kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau perusahaan. Sistem manajemen mutu mendefinisikan bagaimana organisasi menerapkan praktek-praktek manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar-pasar tersebut. Terdapat beberapa karakteristik umum dari sistem manajemen mutu. Yang pertama, ada manajemen mutu mencangkup suatu lingkup yang luas dari aktivitas-aktivitas dalam organisasi modern. Kualitas atau mutu dapat didefinisikan melalui 5 pendekatan utama. Yang pertama ada transcendent quality, suatu kondisi ideal menuju keunggulan. Kedua, product based quality adalah suatu atribut produk yang memenuhi kualitas. Dan yang ketiga, user based quality adalah kesesuaian atau ketetapan dalam penggunaan produk, barang, dan atau jasa. Dan yang keempat ada manufacturing based quality, kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan standar. Dan yang terakhir value based quality adalah derajat keunggulan pada tingkat harga yang kompetitif. Yang kedua, sistem manajemen mutu berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini sering mencangkup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Dan yang ketiga, sistem manajemen mutu berlandaskan pada pencegahan kesalahan sehingga bersifat proaktif, bukan deteksif, dan kesalahan yang bersifat reaktif. Karakteristik yang keempat, sistem manajemen mutu mencangkup elemen-elemen tujuan, objektivitas pelanggan, hasil-hasil, proses-proses, masukan-masukan atau inputs, pemasok, supplier, dan pengukuran umpan balik dan umpan maju atau measurement for feedback and
Fed Forward. Nah, berikut ada hasil dan pembahasan dari jurnal yang kita bahas. Pertama ada mutu pelayanan. Mutu pelayanan ditentukan oleh adanya prosedur pelayanan yang mapan, harus adanya tata cara yang umum, bertanggung jawab pelayanan publik bila ada kendala, keadilan, pelayanan secara merata, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah harus tanggap terhadap pengaduan masyarakat berupa keluhan tentang jelek dan buruknya hasil yang dikeluarkan aparat pelayanan publik. Untuk kualitas menurut Landberry, mutu pelayanan terdapat kriteria karakteristik. Beberapa karakteristik ada reliability, responsive, kompetensi, access, courtesy, communication, credibility, dan security. Kedua, kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan pelanggan penting berjalan berbarengan dengan ketidakpuasan. Artinya respon pelanggan terhadap evaluasi dan ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Jadi kepuasan adalah suatu tanggapan emosional yang dirasakan oleh pelanggan pada saat mereka menikmati pengalaman menggunakan atau mengkonsumsi produk. Dengan demikian, kepuasan pelanggan adalah evaluasi pasca pembelian, di mana alternatif yang dibeli minimal sama atau melebihi harapan pelanggan tersebut. Lalu menetapkan suatu komitmen Indonesia untuk melakukan ISO seri 9000 di Indonesia. Indonesia telah mengadopsi aturan seri ISO 9000 dalam kebijakan pemerintah terutama bidang ekspor. Dapat diketahui bahwa pemenuhan persyaratan pada sistem manajemen mutu ISO seri ini fokus pada pelanggan, kepemimpinan, perlibatan orang, pendekatan proses, pendekatan pada sistem manajemen, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, dan hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Artinya, dalam menjaga terjaminnya mutu pelayanan yang baik bagi pasar internasional, Indonesia sangat berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas pelayanan yang diberikan. Hal itu terlihat pada seluruh kegiatan-kegiatan yang ada memiliki prosedur tertulis dengan membuat standar operasional prosedur pada tiap bagian struktur perusahaan, sehingga proses-proses yang dioperasional perusahaan berjalan secara konsisten. Maka dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan mempunyai standar mutu yang baik bagi pelanggan karena pemimpin sangat bertanggung jawab dalam menentukan pelaksanaan dan menjaga sistem manajemen mutu ISO 9000. Pembahasan selanjutnya mendefinisikan struktur organisasi dan tanggung jawab. Job description pegawai perusahaan dijadikan tujuan atau target bagi pegawai karena adanya kejelasan fungsi dan tugas mereka dalam melakukan pekerjaan dan menjadi kriteria yang dapat mengukur keberhasilan pegawai. Job description yang ada juga telah memberikan pengaruh pada hasil kinerja pegawainya. Hal itu ditujukan dengan peningkatan mutu produk perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan tersebut telah berdasarkan pada tugas dan fungsi pegawai daerah secara umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Manajemen Kepegawaian, yang merupakan keseluruhan upaya pemerintahan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewajiban. Selanjutnya, menciptakan kesadaran kualitas atau mutu, quality awareness, pada semua tingkat dalam organisasi. Dapat diketahui bahwa dalam upaya peningkatan mutu produk setiap saat selalu mensosialisasikan sistem manajemen mutu ISO seri 9000 pada seluruh pegawai serta melakukan kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja pegawai menjadi tenaga yang profesional yang dapat menunjang keberhasilan perusahaan tersebut. Artinya dalam hal ini keseluruhan proses mengenai peningkatan mutu pada sistem manajemen mutu ISO seri 9000 perusahaan-perusahaan telah dipahami dan dimengerti oleh seluruh staf atau pegawai yang ada, baik tentang prinsip-prinsip serta persyaratan dalam ISO seri ini. Sehingga dalam proses menjalankan sistem manajemen mutu ISO 9000, seluruh pegawai tidak mengalami hambatan ataupun kesulitan mengenai aturan-aturan yang diatur dalam ISO seri 9000 tersebut. Meninjau ulang dan audit sistem manajemen mutu. Dapat diketahui bahwa audit internal yang dibuat memang dilaksanakan sepenuhnya dengan baik dan sekaligus dapat memeriksa sistem yang dipakai dan merupakan sarana yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan karena audit dilaksanakan oleh personel yang tidak terkait, independen, dan dengan yang mempunyai tanggung jawab langsung dengan kegiatan yang diaudit dan telah berpengalaman atau mendapat pelatihan teknik audit internal. Sementara itu pada tingkat kepuasan pelanggan melalui gambaran umum hasil pencapaian produk kita yang diterima di pasar internasional menjadi meningkat. Berikut gambar peningkatan sistem manajemen mutu. Meningkat 35% dan nomor 3 jumlahnya 2410 meningkat sebesar 70%.
Berdasarkan data yang diperoleh, Indonesia dalam sistem manajemen mutu ISO seri 9000 telah berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan mengenai hal dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan bagi pengguna jasa pelayanan. Hal ini sejalan dengan prinsip sistem manajemen mutu ISO seri 9000 bahwa tiap organisasi harus mampu memenuhi dan berusaha melebihi harapan dan keinginan para pelanggan sesuai dengan prinsip ISO seri ini. Kemudian ada kualitas pelayanan atau service quality. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Indonesia sudah sangat baik dan memberikan rasa puas sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Pelanggan mendapatkan pelayanan dengan mudah, dari segi kenyamanan, pelanggan telah terpenuhi dengan keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan, serta segi waktu pelayanan tidak ada terdapat waktu tunggu yang sangat lama bagi pelanggan dalam menerima pelayanan. Sekian kesimpulan dari jurnal tersebut, yaitu sistem manajemen mutu ISO 9000 dalam peringatan mutu di Indonesia direspon baik oleh beberapa perusahaan-perusahaan. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikasi ISO seri 9000. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator. Indikator pertama, menetapkan suatu komitmen pemerintah perusahaan, standar operasional prosedur SOP pada tiap bagian struktur organisasi. 2, dengan diadopsinya ISO seri ini menjadi SNI untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ketiga, mendefinisikan struktur organisasi dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan tugas mengingat adanya pembagian peran masing-masing bagian yang ada di description yang dimana menguraikan secara jelas mengenai fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, serta aspek-aspek lainnya. Dan telah terdapatnya suatu kejelasan tentang apa-apa yang harus dikerjakan oleh pegawai dalam mencakup pekerjaannya. 4, menciptakan kesadaran kualitas atau mutu quality awareness pada semua tingkat dalam perusahaan dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawainya. 5, mendokumentasikan aktivitas terperinci dalam prosedur operasional dan prosedur terperinci dokumentasi dalam sistem manajemen ISO 9000. Nomor 6, meninjau ulang dan audit sistem manajemen mutu, bahwa audit internal yang dibuat dilaksanakan sepenuhnya dengan baik dan sekaligus dapat memeriksa sistem yang dipakai yang sangat merupakan sarana yang efektif. Terakhir, kualitas produk bentuk dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan dan selalu memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan serta bersedia menangani keluhan-keluhan. Cukup presentasi jurnal mata kuliah pengendalian mutu. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.